بالله من الشيطان الرجيم بسم الله صلي صلاة الأطفال الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سبحان سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الداعي. السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. وبارك على محمد وبارك عليه وبارك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.
Alhamdulillahilladzi hamada man wafaqahu fa'arafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, nabi arsalahu birrafaqati war rahmah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil taqwa wal maghfirah. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa taqwa, kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia-Nya berupa kesehatan, kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan sholat sunnah Idul Adha dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya, dan kelak semoga kita semua besok di hari kiamat termasuk umat yang mendapat syafaat. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah ini tak lupa kami berwasiat kepada pribadi khususnya, umumnya kepada jamaah semuanya, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan berusaha meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangan. Dengan hidup yang didasari takwalah akan membawa manusia, akan membawa kita semua dalam kebahagiaan, sebagaimana janjinya faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah sidang sholat Idul Adha rahimakumullah, gemuruh takbir, tahmid dan tasbih sejak subuh Arafah kemarin telah kita bergema dan menggetarkan hati setiap jiwa, setiap orang yang beriman, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh umat Islam, baik mulai anak-anak sampai dewasa, perempuan maupun laki-laki, sendiri maupun berjamaah, telah senantiasa bergemuruh mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan membaca takbir, tahlil dan juga tahmid.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalimat takbir adalah lafaz yang sangat agung. Islam sudah mengajarkan kepada kita semua akan bacaan-bacaan takbir tersebut, mulai dari kita melantunkan azan dan juga iqamah pakai takbir. Kita akan memulai sholat juga pakai takbir. Bahkan ketika ada seorang bayi yang dilahirkan, kita adani pakai takbir. Dalam peperangan juga pakai takbir. Dan setelah ini kita akan menjalankan ibadah kurban yang tentunya dalam penyembelihan harus diawali, harus dibacakan dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di bulan Dzulhijjah ini ada dua gambaran umat Islam. Bagi umat Islam yang saat ini mendapatkan kesempatan memenuhi panggilan Allah ke tanah suci, mereka akan sibuk dengan rangkaian ritual ibadah haji, mulai dari kegiatan umrah, lalu melaksanakan wukuf, lalu tawaf, dan seterusnya sampai selesai. Sedangkan bagi umat Islam yang lain termasuk kita sibuk juga dengan rangkaian kegiatan ibadah Idul Adha, mulai dari puasa Tarwiyah, puasa Arafah, kemudian mengumandangkan kalimat takbir, tahlil, tahmid, juga melaksanakan sholat Idul Adha, dan nantinya diteruskan dengan menyembelih hewan kurban. Semua itu adalah merupakan tuntunan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga hari ini dinamakan hari yang sangat istimewa. Hari ini adalah hari yang sangat mulia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim diceritakan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah saat Idul Adha, tiba-tiba beliau bertanya kepada para sahabatnya, hari ini bulan apa? Para sahabat menjawab, Allahu a'lam, Allah lah yang lebih tahu. Rasul terdiam. Sahabat-sahabat seraya berpikir apa yang akan dikatakan oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata di bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua, Rasul bertanya lagi, ini di mana? Para sahabat menjawab, Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Seketika para sahabat diam, mengira bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan berkata lain. Akan tetapi Rasul berkata lagi, oh, ini kita di tanah haram, di tanah yang mulia. Lalu Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi yang ketiga, ini hari apa? Para sahabat terdiam
seraya malu untuk menjawabnya. Kemudian Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan sendirinya, oh ini bulan Adha atau bulan Kurban. Maka dari itu dalam terusan hadis Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sungguh darah, harta dan kehormatan kalian adalah mulia bagi kalian sebagaimana mulianya hari ini kalian telah menjalankan sholat Idul Adha dan kalian akan menjalankan ibadah kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari uraian hikayah hadis tadi menyebutkan bahwa hari Idul Adha adalah hari yang sangat-sangat mulia, di mana kita akan menjalankan suatu ibadah yang sangat luar biasa pahalanya, yaitu ibadah kurban. Semoga nanti ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kurban adalah suatu ibadah. Bentuk penyembelihan hewan merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Bahkan setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki perintah kurban. Ibadah kurban yang diikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nampak tilas dari peristiwa historis Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat mengenai apa itu udhiyah, penyembelihan kurban. Itu beliau menjawab, ini adalah sunnah bapak kalian, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada masa persimpangan jalan pikiran umat manusia tentang berkorban. Banyak ritual pada saat itu yang menjadikan manusia sebagai korban yang dipersembahkan kepada dewa-dewa atau tuhan-tuhan mereka. Dan kita tahu dari ayat Al-Quran surat As-Saffat, pada mulanya Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fanzur madza tara. Qala ya bani al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai umur berusaha dewasa, dia Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkan apa pendapatmu. Lalu Ismail menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu
insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Wa fatainahu bitibhin adim. Kemudian pada akhir kisah tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti Nabi Ismail yang akan disembelih sebagai korban dengan seekor domba besar seperti yang diungkap dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 107, wa fatainahu bitibhin adim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Jamaah salat Idul Adha rahimahullah. Para mufasir menyatakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam agar menyembelih putranya sendiri hendak menyampaikan pesan kepada kita semua bahwa betapapun besarnya cinta seseorang kepada anak atau apapun yang dimiliki, bukanlah suatu yang berarti bila dibandingkan dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meraih ridho dan cinta Allah adalah suatu yang paling berat, yang suatu yang paling berarti dan bernilai dalam hidup ini. Apa yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah bukti keimanan keduanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengorbankan jiwa, dengan mengorbankan apa yang dia miliki. Maka sesungguhnya perintah korban adalah perintah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, agama Islam tidak pernah mentolerir terjadinya kekerasan, kebrutalan, dan penindasan dalam bentuk apapun yang mengakibatkan permusuhan dan lain sebagainya. Dengan itu, maka perintah berkorban pada dasarnya untuk menjunjung tinggi nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Setiap individu yang mengaku beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bapak akan diuji, sebagai ibu akan diuji, sebagai suami akan diuji, sebagai istri juga akan diuji, bahkan sebagai anak pun akan diuji. Ujian tersebut untuk membuktikan kebenaran imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan kehidupan Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail, mari kita jadikan sarana introspeksi diri atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama ini. Untuk selanjutnya, ritual korban diharapkan mampu membentuk karakter kepribadian kita sebagai manusia yang peka terhadap lingkungan dan masyarakat sekeliling kita. Yang perlu kita perhatikan dalam ibadah kurban ini adalah makna kurban yang mengandung nilai pengorbanan. Kurban yang kita niatkan untuk Allah dan hanya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya
memotong kambing atau sapi pada hari raya Idul Adha ini saja. Akan tetapi menyembelih kambing atau sapi lalu dagingnya dibagikan kepada orang miskin hanyalah sarana latihan dan pengingat saja. Mengorbankan harta, raga, bahkan jiwa hendaknya dilakukan setiap saat untuk membuktikan derajat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika terjadi bencana dan musibah disitulah saat itu keimanan kita diuji. Seberapa besar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat itulah adalah waktu yang tepat untuk berkorban dengan segala apa yang kita miliki demi kebahagiaan mereka yang terkena bencana dan musibah. Bukan hanya kambing atau sapi saja yang kita korbankan, namun juga kekayaan dan juga yang lainnya. Dan saat ini mari kita menata kembali keimanan kita untuk menghargai kehidupan yang damai dan aman di negeri yang kita cintai ini. Marilah wahai semua saudaraku kaum muslimin, khususnya mari kita bersatu dan berdamai dengan sesama saudara kita sebangsa. Jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pengorbanan untuk kepentingan orang banyak memang tidak mudah, dan perjuangan dalam rangka mensejahterakan umat memang memerlukan pengorbanan semua pihak. Semoga kita semua dapat mampu menjadi orang-orang mukmin yang sanggup berkorban demi kesejahteraan bersama. Dan mudah-mudahan perayaan Idul Adha kali ini mampu menggugah kita untuk rela berkorban demi kepentingan agama, bangsa dan negara. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi al-ayati wal hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim wa qul wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Maulana Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala ihsanihi wa syukrillah ala taufiqihi wa imtina'i. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amara wa antahu amma nahaa wa qadar. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi qudsi. Qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم انصرنا والمسلمين اللهم انصرنا والمسلمين اللهم انصرنا والمسلمين اللهم اعز والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واقتل من خذل المسلمين ودمر اعداء الدين وعلى كلمتك لا يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمحن ما ترى منها وابدا عن بلدنا اندونيسيا خاصه وسائر البلدان المسلمين عامه يا رب العالمين ربنا اغفر لنا وللإخوة الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إنه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واذكروا الله ذكركم ويذكركم على ذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.